para penonton yang belum subscribe, subscribe dulu. Terus juga dibagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini, berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri. Jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus ini. Karena gak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri. Iklan sendiri aja lah. Kita persiapkan dari Yakobus pasalnya yang kedua ayat 14 sampai dengan 17. Kita buka Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 17 dan mari kita berdoa. Bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca secara berlitani. Saya akan membaca bagian ayat yang genap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan membaca bagian ayat yang ganjil. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudara tidak mempunyai pakaian dan kurang aman dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak terserah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu ini Sinode GKSBS memberikan tema yang diusung pada saat ini adalah suka menolong menjadi sikap iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah saran yang bijaksana, bahkan nasihat yang penuh kebenaran dan kebaikan. Tetapi itu semua tidak akan membuat orang kenyang. Mereka tetap lapar. Tidak membuat orang hangat bagi mereka yang tetap kedinginan tanpa pakaian. Renungan kita dimulai dengan sebuah ungkapan yang mengatakan hal tersebut. Salah seorang ahli menyusun sebuah piramida kebutuhan. Menurutnya kebutuhan yang paling dasar adalah makanan dan minuman. Kemudian jika makanan dan minuman itu terpenuhi, naik kepada tingkat yang kedua. Kebutuhan yang kedua adalah rasa aman. Kemudian di kebutuhan di tangga yang ketiga, memiliki atau rasa memiliki dan kasih sayang. Jadi yang pertama makanan dan minuman, yang kedua adalah rasa aman, yang ketiga adalah rasa kasih sayang, atau mungkin lebih dikatakan rasa ingin dicintai dan mencintai. Setelah tangga yang ketiga itu bisa dicapai, maka manusia akan mengusahakan kebutuhan pemenuhan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu penghargaan. Dalam hal ini
status, reputasi, pengakuan sesama, dan martabat menjadi hal yang sangat penting. Jika kebutuhan di tingkat yang keempat ini sudah terpenuhi, maka muncul lagi kebutuhan untuk aktualisasi diri, ya, aktualisasi diri. Ini aku. Setelah diakui, ini aku. Bagaimana aku berada? Dalam hal ini keindahan memperagakan iman ya secara penuh. Hal-hal yang rohani begitu sangat penting. Walaupun seorang sudah mencapai tingkat pemenuhan tertinggi, jika kemudian kebutuhan di bawahnya terganggu, maka seorang akan kembali ke bawahnya. Ya. Ini memang agak terlalu tinggi untuk kita berpikir di sana. Tapi ternyata itu realita. Yang pertama, kebutuhan manusia adalah makanan dan minuman. Yang kedua, rasa aman. Ya. Kemudian setelah rasa aman, rasa memiliki atau dicintai dan mencintai. Kemudian setelah itu muncul rasa untuk pengakuan status. Kemudian muncul juga aktualisasi diri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan melalui Rasul Yakobus ini menjelaskan bahwa para pengikut Yesus justru sebaliknya. Pengikut Kristus dipanggil untuk fokus memberi, bukan fokus menerima. Dipanggil untuk fokus memberi, bukan fokus menerima. Hendaklah memberi, pengikut Kristus memberi kasih, perhatian, menolong orang lain sebagai pembuktian iman dan kasihnya kepada Allah. Dalam teks yang kita baca dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Yakobus menasihati agar jemaat tidak sibuk mencari pemenuhan kebutuhan diri sendiri, melainkan dalam keadaan sekarang dan saat ini pun sudah bisa memperhatikan kebutuhan orang lain. Tidak menunggu kaya baru memberi, jangan menunggu bahagia baru memperhatikan orang lain, tak perlu menunggu sehat baru bersyukur. Maksudnya sekarang pun pengikut Yesus bisa untuk melakukan itu. Yakobus menggambarkan hal itu di dalam sebuah kisah sederhana. Jika saudara atau saudari kita tidak punya pakaian dan makanan sehari-hari, ia datang kepada salah satu di antara kita, kemudian salah satu dari antara kita berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi tidak memberi pakaian ataupun makanan. Tanpa perbuatan yang nyata, kata-kata yang menyemangati akan menjadi kata-kata omong kosong belaka. Karena ternyata orang tersebut memiliki kebutuhan yang mendasar yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan ucapan saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kekristenan ini adalah bagaimana kita berbuat. Bukan hanya kita berkata-kata saja, tetapi bagaimana kita berbuat. Sehingga kekristenan ini benar-benar terwujud nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang muncul dilema di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan menolong orang lain sementara posisi kita pun harus selalu ditolong. Kita tanya kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu,
Ketika dulu di dalam beberapa kesempatan khotbah saya pernah tanyakan, ada nggak yang mau disebut miskin? Marah nggak ketika Bapak Ibu dikatakan miskin? Oh marah. Marah. Siapa nggak marah yang dikatakan apa? Kalau orang Jawa bilang tuh sekeng ya. Sekeng kue. Apa nggak marah seperti itu? Marah. Kenapa? Karena ada harga diri yang tersikut di situ. Tetapi ketika tetangganya dapat bantuan, kita ngomong, loh kok aku nggak dapat bantuan. Aneh. Sebuah dilema bagi kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya seperti itu. Bagaimana Pak Pendeta saya bisa menolong orang lain sementara kehidupan saya pun harus ditolong? Nah kalau misalkan Pak Pendeta ngomong, oh kue miskin toh, bosannya nih Pak Pendetanya, bahkan mungkin diusir. Tuh. Tapi ternyata itu yang terjadi. Tuh ya. Disebut miskin tidak mau, tetapi ketika ada bantuan untuk rakyat miskin yang tidak diterima, sampai protes ke desa. Realistis Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Sehingga Rasul Yakobus pada waktu itu memang benar menyarankan, dari penafsiran yang disampaikan dalam khotbah ini, jangan menunggu kita kaya, jangan menunggu kita berlebih, tetapi mari kita memulai memberikan ini. Di dalam Alkitab banyak cerita tentang itu, tentang janda Sarfat, tentang persembahan janda. Mereka memberi dari ketidakberadaannya. Ini yang dicontohkan. Sehingga ketika dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, kita baca dari Alkitab, kita tahu cerita itu dari Alkitab. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar, mengapa kita belum melakukannya? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menolong orang lain yang berkekurangan, justru kita membuka pintu pertolongan kepada kita. Pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Karena sistemnya keran air ya. Ketika kita buka di sini, di sana itu pasti ngocor. Jangan nanti ngomong, wah Pak, keran air pam ini udah berapa hari tidak ngocor. Ya sama, di tempat saya juga butek gitu. Jadi ketika dikatakan di sini, di dalam apa yang kita selalu kumandangkan, selalu lantunkan di dalam potong, bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Ini yang kita imani. Ketika kita menolong orang lain yang berkekurangan, disitulah pintu pertolongan dari Tuhan akan juga datang dan terbuka buat kita. Sehingga tema yang diberikan oleh sinode bahwa suka menolong menjadi sikap iman. Ini menjadi suatu hal yang terbiasa dalam kehidupan kita. Suka menolong adalah sikap iman. Ini menjadi bukti suatu iman. Disebut iman yang hidup. Suka menolong sangat-sangat Kristiani. Ya. Suka menolong sangat-sangat Kristiani. Sehingga suka menolong ini menjadi budaya dalam kehidupan kita. Bukan suatu beban. Karena kita meyakini ketika kita menolong orang lain, maka Tuhan akan selalu membukakan pintu pertolongan bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita menghayati, kita merenungi
apakah kita akan suka untuk menolong atau tidak. Pilihan tetap bebas. Tapi ingat, ketika kita suka menolong, bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Ketika kita tidak suka menolong, saya tidak berani mengatakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang bisa mengambil kesimpulannya. Mari kita memudayakan hidup suka menolong dalam kehidupan kita sebagai salah satu sikap iman, sehingga Allah selalu memberkati kita. Amin.